Pemirsa, warganet menyoroti kejanggalan yang terjadi dalam proses pemilu, termasuk banyaknya laporan suara yang hilang dalam aplikasi Sirekap. Dugaan kecurangan yang terjadi saat pemilu masih menjadi tren perbincangan hangat di seluruh platform media sosial. Dugaan kecurangan dalam pemilu terus mendapat sorotan. Pelanggaran demi pelanggaran menuai reaksi beragam dari banyak pihak. Bukan tanpa alasan. Sorotan muncul lantaran banyak pelanggaran terjadi. Indikasi pelanggaran terjadi sejak sebelum masa pencoblosan, mulai dari adanya intimidasi, intervensi, hingga aparat negara yang diduga tidak netral. Laporan pelanggaran juga datang saat pencoblosan Februari lalu. Modus yang terjadi beragam, di antaranya surat suara yang sudah tercoblos, tertukar, hingga hilang. Kejanggalan berlanjut hingga proses rekapitulasi suara di aplikasi Sirekap milik KPU. Dalam tampilan sistem informasi Sirekap, formulir C hasil suara Partai Perindo di sejumlah TPS tidak ditampilkan. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap berubah-ubah. Diduga suara milik ratusan caleg dari Partai Perindo dalam aplikasi sistem rekapitulasi Sirekap hilang. Diduga ada pihak-pihak yang sengaja mengubah perolehan suara partai dan caleg untuk dialihkan ke partai dan caleg lainnya. Seluruh kejanggalan dan dugaan kecurangan yang terjadi memancing tren percakapan warganet. Analisis Drone Emprit menunjukkan pemberitaan soal isu kecurangan pemilu mendominasi percakapan di berbagai platform media sosial. Isu kecurangan yang menjadi perbincangan terbagi menjadi dua, yaitu sebelum dan setelah pencoblosan. Kecurangan sebelum pencoblosan meliputi intervensi politik, pelanggaran etika, dan penyalahgunaan wewenang di Mahkamah Konstitusi. Sementara kecurangan pasca pencoblosan berupa manipulasi suara di aplikasi Sirekap. Warganet dan masyarakat mendesak audit digital forensik segera dilakukan untuk mengungkap sengkarut pemilu 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, Bawaslu angkat bicara terkait dugaan suara hilang karena dialihkan. Bawaslu juga telah merekomendasikan kepada KPU untuk tetap mengunggah C1 hasil sebagai dasar penghitungan. Bawaslu mengatakan sejauh ini belum menemukan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif seperti yang dituduhkan. Dengan upload C hasil, maka masyarakat dan juga peserta pemilu dan juga pengawas itu mempunyai bahan untuk melakukan pengawasan dan keberatan terhadap rekapitulasi dengan kecamatan. Jadi itu maksudnya yang direkomendasi oleh Bawaslu, sehingga masyarakat punya C hasil. Sekarang semua masyarakat bisa lihat upload C hasil teman-teman KPU. Ini yang kita perlu apresiasi teman-teman KPU, karena C hasilnya itu diupload dalam sistem informasi rekapitulasi. Memang ada permasalahan dalam konversi image ke dalam angka. Tapi C hasilnya itu tentu masyarakat langsung bisa protes kan? Oh, kok ini beda antara C hasilnya dengan dengan hasilnya, dengan rekapitulasinya. Nah, nanti itu bisa digunakan, Mbak. Jadi ada orang yang mau transfer suara, bukan transfer pemain bola ya, ini transfer suara itu tidak terjadi. Pemirsa, meski Presiden dan Wakil Presiden baru belum resmi terpilih, namun program besutan Capres Prabowo Subianto makan siang gratis mulai dibahas di sidang kabinet. Program ini rencananya dimulai tahun 2025 dengan anggaran tahap awal hingga 120 triliun rupiah per tahun. Program makan siang gratis besukan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka masuk dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025. Anggaran makan siang gratis dipatok Rp15.000 per anak. Biaya ini di luar anggaran susu gratis. Adapun target penerima mencapai 82,9 juta anak. Meski Capres-Cawapres baru belum resmi terpilih, namun program ini sudah mulai dibahas pada sidang kabinet di Istana Kepresidenan Senin kemarin. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, makan gratis sebenarnya sudah menjadi budaya di Indonesia. Pemerintah hanya ingin memformalkan sebagai sebuah kebijakan. Itu belum dibicarakannya, tapi buat teman-teman kan ingat, di sekolah-sekolah kan makan, atau di pesantren kan orang terbiasa diberikan makan. Jadi perilaku atau budaya
makan bersama atau makan gratis ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sudah terjadi. Anggaran segitu sesuai nggak sih Pak dengan program isi piring itu Pak? Kalau anggaran yang 15 yang mereka pasti lebih besar dugaan saya, karena makanya lebih banyak isi piring kan untuk 5 tahun ke bawah. Tapi 15.000 cukup nggak sih Pak untuk pemenuhan gizi anak gitu loh Pak, tingkat anak-anak? Saya tanya wartawan kalau makan 15.000 kenyang apa enggak? Kalau di Jogja cukup. Makan siang gratis rencananya akan dimulai tahun 2025 secara bertahap. Untuk tahap awal saja, program ini membutuhkan anggaran hingga 120 triliun rupiah per tahun. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas akan menjadikan kantor urusan agama menjadi tempat pernikahan semua agama. Yakut berharap ke depannya pencatatan pernikahan bisa terintegrasi dengan baik. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas akan menjadikan kantor urusan agama atau KUA bisa digunakan untuk tempat pernikahan sebuah agama. Hal ini untuk memberikan kemudahan kepada semua warga negara Indonesia. Selain itu, Yakut berharap nantinya pencatatan pernikahan bisa terintegrasi dengan baik. Kita ingin menjadikan KUA itu sebagai tempat untuk bisa digunakan oleh saudara-saudara kita semua agama untuk melakukan proses pernikahan. Karena KUA ini adalah etalase Kementerian Agama. Kementerian Agama itu kan kementerian untuk semua agama. Seharusnya KUA juga memberikan pelayanan keagamaan kepada umat agama non-Islam. Prosedurnya gimana Gus? Dibicarakan ini, kita lagi bicarakan. Ini kan gagasan yang kita lontarkan untuk segera di-follow up. Kemarin seluruh dirjen, mulai dirjen Bimas Islam dan dirjen Bimas non-Islam semua udah ketemu. Mereka udah bicara bagaimana mekanismenya, regulasinya, dan seterusnya bikin penyesuaian-penyesuaian. Jangan buru-buru, tenang aja, nanti kita akan segera sampaikan. Selain menjadi tempat pernikahan semua agama, Yakut berharap aula-aula di KUA dapat digunakan untuk menjadi tempat-tempat ibadah sementara bagi non-muslim yang masih kesulitan mendirikan rumah ibadah sendiri karena faktor ekonomi sosial dan lain-lain. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta aparat tidak memandang sepele perundungan yang dilakukan anak Vincent Rompis dan teman-temannya. KPAI juga memberikan 10 rekomendasi hasil pengawasan dalam kasus perundungan di salah satu sekolah swasta di Serpong. KPAI terus mengawal kasus perundungan yang dilakukan oleh anak-anak di salah satu sekolah swasta. KPAI juga meminta aparat tidak memandang sepele kasus ini. Dari hasil penyelidikan sementara, perundungan diduga dilakukan oleh 8 anak dan 3 orang dewasa. Mereka adalah siswa dan alumni sekolah tersebut. Kepala sekolah agar membuka diri dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan menerima masukan dari berbagai pihak, serta mempertimbangkan hak pendidikan anak yang terlibat, serta memastikan kerjasama antara sekolah, orang tua atau wali murid dan dinas pendidikan untuk memantau aktivitas siswa di media sosial dan memantau keterlibatan siswa dalam kelompok-kelompok atau geng. Sementara itu, hingga kini korban sudah meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Korban mengaku diteror orang tadi kenal melalui telepon. Namun LPSK masih menyelidiki kasus ini dan belum bertemu langsung dengan korban. Orang tua korban didampingi UPTD Tangerang telah mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Permohonan yang diajukan itu yaitu untuk perlindungan fisik dan restitusi ganti rugi. Kasus perundungan yang dilakukan oleh sejumlah anak-anak dari sekolah swasta di Serpong kini telah naik ke tahap penyidikan. Polisi menerapkan pasal 170 KUH tentang pengeroyokan dan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Hingga kini, 11 saksi telah diperiksa polisi. Termasuk anak artis Vincent Rompis. Vincent yang menemani sang anak saat diperiksa mengaku berempati atas peristiwa yang melibatkan putranya dan berharap tidak akan pernah terulang kembali. Pertanyaannya, tapi alhamdulillahnya lancar, semua sudah berjalan, tadi juga yang lancar-lancar semua dan Pak polisinya pada baik-baik semua.
Nanti kita lihat aja deh dari hasilnya seperti apa. Sekali lagi kami menghargai proses yang diambil dari Kapolres. Bang, untuk anak statusnya gimana Bang? Sekolah tapi statusnya gimana Bang? Iya, masih saksi. Oh, masih saksi. Kalau untuk status sekolah sendiri, Bang Vincent mungkin? Itu kita belum tahu ya, masih proses juga. Pihak sekolah pun telah mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan para pelaku dari sekolah. Sedangkan pelaku yang tidak terlibat namun melihat dan mengetahuinya dijatuhi sanksi disiplin keras. Akibat perundungan yang dilakukan oleh kakak kelas, korban dirawat intensif di rumah sakit karena menderita luka bakar dan memar. Perundungan diduga dilakukan di sebuah warung yang lokasinya tak jauh dari sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan.